Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ajala sakinata fi qulubihil mu'minin liyasdadu imanan wa imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa Fajar Ramadan yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Telah banyak aktivitas ibadah yang kita lakukan, ibadah puasa, ibadah sholat, ya, sedekah yang kita jalankan, termasuk bacaan Quran kita. Mudah-mudahan seluruhnya aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Fajar Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya di awal Ramadan semangat kita dalam melakukan ibadah itu biasanya naik. Puasa yang kita kerjakan, yang kita lakukan, bacaan Quran, kita bisa baca beberapa lembar Al-Quran, bahkan mungkin 3 sampai 5 juz mampu kita baca dalam sehari. Itu di awal Ramadan. Tapi biasanya mendekati pertengahan Ramadan ternyata semangat itu turun. Makanya pada kesempatan ini kita akan bahas bagaimana menjaga stabilitas keimanan kita. Karena iman itu kadang naik, kadang turun. Dan normalnya iman itu naik, turun, dan naik. Itu normal. Yang bahaya adalah ketika iman kita naik, turun, dan tidak bisa lagi naik. Ini yang bahaya. Makanya pada kesempatan ini kita akan bahas bagaimana menjaga stabilitas keimanan kita. Dalam sebuah riwayat, ada seorang sahabat bernama Mu'adz bin Jabal mendatangi Rasulullah Muhammad SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, saya ini setiap kali berjumpa dengan engkau, yang saya pikirkan itu adalah terus beribadah, terus ingin mendekatkan diri kepada Allah. Tapi begitu saya jauh darimu, yang saya pikirkan hanya dunia. Wahai Rasulullah, tolong saya, amalan apa yang bisa saya lakukan supaya saya selalu rajin beribadah kepada Allah." Apa kata Rasulullah pada saat itu? Kemudian Rasulullah memegang tangan Mu'adz dan berkata, "Wallahi, demi Allah saya mencintaimu Mu'adz," dan berkata, "Mu'adz, setiap kali sudah sholat kamu selalu amalkan doa ini." Jadi ada doa yang kita disunnahkan untuk membacanya setiap sudah sholat. Apa isi doanya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, saya mohon kepadamu untuk selalu berzikir kepadamu. Jadi doa ini ada 3 unsurnya. Pertama, kita minta kepada Allah untuk selalu berzikir, untuk selalu ingat kepada Allah. Apa yang membuat kita ini mau berpuasa? Karena kita ingat kepada Allah. Apa yang membuat kita ini mau melaksanakan sholat, mau sholat tarawih, walaupun kita kerjakan di rumah, itu karena kita ingat kepada Allah. Karena boleh jadi selama ini sebelum datangnya corona mungkin kita rajin sholat tarawih, ya, karena mungkin dilihat sama orang. Tapi saatnya ini Allah ingin lihat kualitas ibadah kita, sholat di rumah kita masing-masing. Meskipun mungkin bacaan Quran kita, hafalan Quran tak itu tinggi, tapi Allah tidak lihat itu. Iya, Allah hanya melihat kesungguhan kita. Dan siapapun yang ingat kepada Allah pasti hatinya jadi tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dan hanya ingat kepada Allah, hati kita menjadi tenang. Oleh karenanya kita minta kepada Allah untuk selalu berzikir kepada Allah, untuk selalu ingat kepada Allah. Ada beberapa zikir yang kita dianjurkan untuk selalu membacanya. Ya, pertama, ketika memulai sesuatu kita ucapkan bismillah. Kenapa? Pekerjaan yang dimulai dengan bismillah insya Allah akan ada ridhonya Allah. Yang kedua, pekerjaan yang dimulai dengan bismillah pasti pekerjaan itu baik. Tidak ada orang satupun saya pernah lihat pencuri, kalau misalnya mau curi sendalnya orang dia baca bismillah, tidak ada. Ya. Makanya pemirsa Fajar Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, awali aktivitas kita dengan bismillah. Insya Allah apapun itu yang ada sekeliling kita yang ingin merusak diri kita, mau merusak tubuh kita, insya Allah akan jauh. Mulai dengan bismillah. Kemudian kita selesai melakukan sesuatu, kita ucapkan alhamdulillah. Berjanji kepada orang, kita ucapkan insya Allah. Lihat sesuatu yang luar biasa, kita ucapkan masya Allah. Lihat sesuatu yang aneh, kalau orang Makassar bilang buagang palili. Tapi kita ucapkan ketika lihat sesuatu yang aneh, sunnahnya kita ucapkan subhanallah, maha suci Allah.
Pemirsa, fajar Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pertama, berzikir kepada Allah. Yang kedua, kita minta kepada Allah untuk selalu bersyukur. Ya. Kenapa kita minta kepada Allah untuk selalu bersyukur? Dalam kondisi sekarang ini ada yang dirumahkan, ada yang tidak mendapatkan penghasilan. Saat ini mari kita syukuri apapun kondisi kita, paling tidak kena virus corona. Ya. Kenapa? Karena dalam Al-Quran disebutkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lazadid. Barang siapa yang mensyukur nikmat, kata Allah, yakinlah nikmat itu akan aku tambah. Dan barang siapa mengingkarinya, azabku amat sangat pedih, kata Allah. Bersyukur. Rumah yang kecil, sempit, mungkin kos-kosan jaki, mungkin kontrak-kontrak, rumah yang kecil itu, sempit itu bisa terasa luas kalau dalam hati ada rasa syukur. Rumah yang luas, besar, mewah, bertingkat, bahkan mahal harganya, bisa terasa kecil kalau dalam hati tidak ada rasa syukur. Yang paling cilakanya, yang mana itu dia tompak kecil rumahnya, dia tompak kontrak-kontrak, dia tompak tidak ada rasa syukurnya. Yang mana itu orang yang tidak ada rasa syukurnya? Dia mengaku beriman kepada Allah, dia mengaku beragama Islam, KTP-nya Islam, dilihat KTP-nya Islam, tapi tidak mau melaksanakan sholat. Inilah orang yang tidak ada rasa syukurnya. Ramadan ini mari kita yang selama ini belum mengerjakan sholat, mari kita sama-sama melaksanakan sholat. Ya, mumpung Allah masih memberikan kesempatan kita berjumpa dengan Ramadan. Yang ketiga dan terakhir, kita minta kepada Allah untuk selalu merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah. Saat ini ya, begitu banyak orang yang bersemangat ingin melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid meskipun ada larangan. Mungkin beberapa tahun yang lalu merasakan nikmatnya sholat bertarawih. Tapi yang perlu kita ingat adalah sudah ada himbauan pemerintah, diperkuat lagi dengan MUI. Inilah yang kita ikuti. Insya Allah ada 3 pahala yang kita dapatkan kalau kita kerjakan sholat tarawih di rumah. Ya, pertama, ya, pahala yang kita dapatkan adalah kita tetap mendapatkan pahala seperti yang kita kerjakan dulu meskipun tidak kita kerjakan di masjid. Yang kedua, kita menghindari wabah, ya, dan kita juga tidak menyebarkan wabah penyakit, itu juga termasuk kebaikan. Nah, yang ketiga adalah ya, kebaikan yang kita dapatkan, ya, yang ketika kita melaksanakan ibadah di rumah, kita bisa lagi berkumpul dengan keluarga kita di rumah. Ya, ketika kita merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah, itu ada 2. Kalau kita ingin merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah, ini ada 2. Pertama, perbaiki ingatan kita kepada Allah. Yang kedua, senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena ternyata ibadah kita ini diterima oleh Allah bukan dilihat dari banyaknya, tapi dilihat dari kualitas ibadah yang kita kerjakan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian siapa yang paling terbaik amalnya, bukan yang paling terbanyak amalnya. Oleh karenanya, pemirsa fajar Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa ingat kepada Allah. Yang kedua, mari kita senantiasa mensyukur nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang saat ini mungkin dirumahkan, tetap kita bersyukur ya terhadap apa yang kita rasakan saat ini. Yang ketiga, senantiasa melaksanakan ibadah kita di rumah kita masing-masing, karena itulah ibadah yang terbaik yang dilaksanakan pada saat ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.